Maraknya kasus rabies yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini mengalami peningkatan setiap bulannya pada tahun 2023. 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi dan juga disebabkan oleh gigitan hewan liar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga Juni 2023, kasus rabies mencapai 31.000 kasus dan korban kematian akibat rabies mencapai 53 kasus. Peningkatan kasus rabies pada tahun 2023 menjadikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terdapat 2 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara 26 provinsi di Indonesia berstatus endemis rabies. Pemerintah sebaiknya tidak menganggap remeh dan segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Diperlukan standar penanganan virus rabies dan edukasi tentang pertolongan pertama, terutama di daerah-daerah dengan jumlah kasus rabies yang tinggi. Ketika kita bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Kita bicara dari titik hilir saja ya, ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Selain penyakit rabies, masyarakat juga dihebohkan dengan wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 3 orang warga Gunung Kidul dinyatakan meninggal setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati akibat penyakit antraks. Ahli kesehatan global menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap wabah zoonotis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk antraks dan rabies. Wabah antraks yang menelan korban menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus antraks. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak yang melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Selain itu, edukasi bagi masyarakat harus dilakukan secara masif bahwa hewan yang sakit seharusnya dilarang untuk dikonsumsi dan menjadi langkah pertama untuk pencegahan penyakit antraks pada manusia. Mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya. Saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya, karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia. Tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. DPR RI menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan, baik pada tahap pencegahan yaitu melalui vaksinasi maupun tahap penanganan secara komprehensif. Ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, SDM yang unggul, serta pengawasan terhadap hewan yang sakit juga perlu ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, fasilitas yang memadai, dan juga kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Untuk mencegah penyebaran virus rabies pada hewan, Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial. Sementara untuk pencegahan penyakit antraks, Kemenkes akan melakukan vaksin bagi hewan ternak sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemerintah juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit rabies dan antraks agar target Indonesia
bebas penyakit rabies tahun 2023 dapat terwujud.